Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dari Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Hadis. Baik, sebelumnya izinkan saya di video kali ini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan materi terjemahkan Al-Quran. Baik, yang pertama itu kita akan menjelaskan apa itu pengertian dari terjemah Al-Quran. Arti terjemah menurut bahasa itu adalah salinan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lainnya, memindahkan Al-Quran kepada bahasa yang lain yang bukan bahasa Arabnya, dan juga mencetak terjemah ini ke dalam beberapa naskah agar dibaca oleh orang lain yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga ia dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara terjemahan ini. Dalam Mujab Al-Washid disebutkan bahwa terjemah ialah pengalih bahasaan perkataan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya, dengan syarat penerjemahan ini yang benar ialah mendekati makna asalnya dengan sempurna. Lalu di sini juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, penerjemah hendaknya mengetahui dua bahasa, yaitu bahasa asli dan bahasa terjemahnya. Lalu yang kedua, mendalami dan menguasai usul-usul dan keistimewaan bahasa yang diterjemahkannya. Terjemah itu harus dapat mewakili semua arti dan maksud dari bahasa asli dengan baik dan sempurna. Hendak sihat atau bentuk terjemah itu benar-benar dan apabila diuntungkan kembali ke dalam bahasa aslinya dan tidak ada kesalahan sekalipun. Tujuannya apa ada penerjemahan ini? Yaitu untuk mengetahui makna dan isi kandungan dalam Al-Quran. Kedua, bisa membantu menghafalkan Al-Quran, yaitu dengan memahami arti ayat yang dihafalkannya. Lalu ketiga, mempelajari bahasa Arab, terutama kosakata yang bersumber dari Al-Quran, membantu dalam menyampaikan ceramah atau pengajian, kultum. Lalu yang terakhir, terjemahkan tidak boleh dijadikan sebagai Al-Quran. Nah, di sini juga ada macam-macam penerjemah Al-Quran, yaitu yang pertama terjemah harfiah, kedua dan tafsiriyah atau terjemahan maknawiyah. Kita akan penjelasan satu persatu. Yang pertama terjemah harfiah, yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua tersebut sesuai dengan susunan dan tertib dengan bahasa pertamanya. Kedua, terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah, yaitu menjelaskan makna-makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa atau memperhatikan susunan kalimatnya. Nah, di sini juga secara lebih lengkap ya pengertiannya ya. Pengertian harfiah itu memindahkan suatu isi ungkapan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya dengan mempertahankan bentuk dan urutan kata-kata dan susunan kalimat aslinya. Lalu juga di sini ada terjemah harfiah dibagi menjadi dua, yaitu terjemah harfiah al-mithli, yaitu menyalin atau mengganti kata-kata dari bahasa asli dengan sinonimnya ke dalam bahasa baru dan terikat oleh bahasa aslinya. Terjemah harfiah bizuni al-mithli, yaitu menyalin atau mengganti kata-kata bahasa asli ke dalam bahasa lainnya dengan memperhatikan urutan makna dari segi sastranya. Penerjemah ini secara harfiah itu juga memiliki hukumnya itu. Kalau secara harfiah kata demi kata itu tidak diperbolehkan atau diharamkan oleh sebagian besar ulama, terjemahan harfiah dianggap tidak mungkin dan berbahaya karena dapat menghilangkan makna dan merupakan mukjizat dengan lafaz dan maknanya, serta orang yang membacanya itu dipandang sebagai suatu ibadah. Sebagai gantinya, ulama menganjurkan terjemahan maknawiyah ini atau menerjemahkan makna dan esensi Al-Quran yang lebih fokus pada penyampaian inti pesan dan ajaran Al-Quran dalam bahasa terjemahan yang lebih alami dan mudah dipahaminya.
Lalu terjemahan maknawiyah juga harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab yang baik dan memahami tafsir Al-Quran. Nah, di sini juga pengertian terjemah maknawiyah atau tafsiriyah yang secara lebih lengkapnya. Terjemahan maknawiyah atau tafsiriyah yaitu menerangkan arti kata dengan bahasa lainnya tanpa dikaitkan dengan susunan kata aslinya. Sebagai contoh firman Allah yang artinya, sungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Lalu apa hukum terjemah secara maknawi? Hukum menerjemah Al-Quran secara maknawi mengutamakan makna atau diperbolehkan, bahkan bisa jadi wajib jika dibutuhkan untuk menyampaikan kandungan Al-Quran kepada masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab. Namun, ada syarat-syarat penting yang harus dipenuhi, seperti tidak mengantikan teks asli Al-Quran, menerjemahkan dengan pemahaman yang benar, dan dilakukan oleh penerjemah yang jujur, paham bahasa. Maknawi pada dasarnya diperbolehkan karena tidak ada larangan dari dalil-dalil agama. Bahkan terjemah maknawi bisa jadi wajib jika diperlukan untuk menyampaikan kandungan Al-Quran kepada masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab. Nah, terjemah tafsiriyah juga nih, apa hukumnya? Hukumnya terjemah tafsiriyah itu adalah boleh atau mubah, karena ini merupakan upaya menerjemahkan makna Al-Quran ke bahasa lainnya dengan memberikan penjelasan atau tafsir yang memperjelas maksud ayat tersebut. Terjemah tafsiriyah berbeda dengan terjemah harfiah yang menerjemahkan kata demi kata dan terlarang karena dapat menyalahartikan makna aslinya. Tujuannya adalah menyampaikan kandungan Al-Quran kepada masyarakat yang tidak paham bahasa Arab, sehingga terjemahan ini menjadi wasilah dakwah. Nah, materi yang terakhir, bacaan sholat dengan selain bahasa Al-Quran. Dalam sholat, bacaan yang disyariatkan adalah bahasa Arab, khususnya bacaan Al-Quran dan doa-doa yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang tidak mampu berbahasa Arab, ia bisa mengucapkan bacaan sholat dalam bahasa Arab dengan terjemahannya atau dengan bahasa lain yang mudah dipahaminya. Bacaan sholat itu disyariatkan adalah bahasa Arab karena ini adalah bahasa Al-Quran dalam bahasa yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya. Namun jika seseorang tidak mampu berbahasa Arab atau memiliki kesulitan dalam memahami bacaan dalam bahasa Arab, maka ia diperbolehkan untuk mengucapkan bacaan-bacaan sholat dalam bahasa lain seperti bahasa Indonesia atau selama dia memahami maknanya. Lalu yang terakhir itu ada membangun kekuatan demi tegaknya Islam dan bahasa Al-Quran. Membangun kekuatan Islam demi tegaknya Islam adalah dalam bahasa Al-Quran memerlukan upaya bersama dari berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas individu, pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengembangkan pendidikan yang berkualitas di semua tingkatan baik formal maupun informal untuk menghasilkan generasi yang berpengetahuan, beriman dan berakhlak mulia, dan juga membangun karakter yang kuat melalui pengamalan nilai-nilai Al-Quran seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.